bisa dari satu pendapat itu bisa memperkuat tentang seperti halnya sholat tadi yang dimana itu sepakat. Nah, terus yang ketiga pertanyaan saya itu adalah tentang apakah bisa konsep ta'abbud itu dikiaskan. Soalnya mempertimbangkan dari penjelasan yang awal tadi yang ada di Ruhul Bayan, itu beliau berusaha untuk mengkiaskan antara fotografi dengan taswirul ilmiawan dengan dalih dua-duanya itu sama taswir. Nah, dari kejelasan taswir itu kan juga dipahami bahwa kilatnya memang tidak sore dalam Ruhul Bayan itu menjelaskan kilat karunya itu taswir enggak. Cuma dari pemahaman ini seolah-olah beliau menampilkan jamek antara parot dengan asli itu adalah taswir, sehingga kilatnya itu kayak posiro. Jadi pola berpikirnya mungkin dari Ruhul Bayan ya sama seperti halnya dengan konsep yang dijelaskan fikih Mandoji, yaitu berawal dari ta'abbud, kemudian dimunculkan kilat untuk memperkuat hukum, yaitu berupa tasbih. Nah, dari sini muncul pertanyaan apakah bisa ta'abbud itu dikiaskan menjadi bukan kiaskan, menjadi manis masalah itu. Di parot dikiaskan pada asli berupa ta'abbud karena ada ilat ta'abbud. Ini mau ini yang akan tambah satu lagi mau dalam permasalahan pasal dan yang singkat apel itu kan salah sasaran yang awalnya berat diringankan, yang ringan diberatkan. Ada satu kasus yang ditampilkan itu adalah zakat. Zakat itu menurut Hanafiyah itu alam tarofi bi'annahu intifakun ala yoni. Sedangkan menurut beliau, karena dari beliau tadi, kalau Syafi'iyah itu alam tahu. Kenapa? Karena intifak itu biasanya untuk alam masakin, alam kor. Padahal ketika kita flashback pada pembahasan sebelumnya, masalah korban itu termasuk al-iqtol, itu adalah korban. Berarti kita menilai suatu perkara hanya dengan kebiasaan. Dalam satu kasus, makanya ulama aksar ulama dalam konsep masalah berkilah itu ada kasus permasalahan cuka itu tidak bisa izalat najasa. Tidak bisa izalat najasa gara-gara dialasi di sana itu kebiasaannya itu digunakan untuk kebiasaannya itu tidak bisa digunakan untuk membangun. Sedangkan alma yang digunakan untuk toharo bisa digunakan suci itu karena kebiasaannya atau itu digunakan untuk membangun, bisa digunakan membangun. Dan kebiasaan ini atau itu tidak ditiba, tidak dianggap menurut konsep ulama Syafi'iyah, konsep usuliyah. Akhirnya ketika kami simpulkan apakah memang terjual sebagai perbu yang nanti bisa ditiba, melihat kalau kebiasaannya itu intinya iya kan, kata beliau kan perbu. Nah, sedangkan ini menabrak dengan konsep sebelumnya. Biasakan ya Wamin sudah malam haji ini akan pertanyaan sedikit perwakilan semester 1-2 tentang kuatir itu kan orang keterangan dalam masalah adil usul utawi ta'adudul hilal
Takut bainal farqi wa asli minal usul itu sudah cukup sebagai kode, sehingga sakit menurunkan kiasnya mustabil, pada akhirnya kiasnya jadi fasih. Dan ini hasil mutolaah lincah-lincah kadosnya kontradiktif dengan pembahasan tentang kias. Dugaan ala kauli asom yang melegalkan taat diusul utawi taat dibilal. Intifa'ul mu'arif itu bukan termasuk syarat nisihati yasin mustadu. Sehingga dicontohkan misal tadi dengan jauh akhir dalam masalah tes judul. Judulnya di sana bisa saja kita hilang dengan dua ilat. Satu ibadah makhluk, yang kedua kelarang. Andai kan ada mutarik mengkotu atau menentang salah satu ilatnya, maka ini sudah cukup untuk membuat tes yang stabil pasif. Padahal konsisten dengan konsep asal pembagian seharusnya tujuh mu'arif ilat minal bilal utawi di asli minal usul itu tidak termasuk kodir. Mengatur, jadi orang tambahan sebuah rencana simpel itu. Untuk masalah kalau tidak terlalu itu sebenarnya untuk mengikuti kalau yang mengatakan dia sekarang ada istilah dia semangat itu kan yang salah bukan itu kan ada juga yang mengatakan itu selalu itu kan biasa berbeda selesai biasa berbeda dulu sudah kita melakukan dengan selalu tapi kalau di situ ada dia yang dan saat yang mana kalau jika orang menggunakan tapi kalau sudah itu itu kan dari sehingga tapi dalam masalah yang disebut kejadian tapi bukan itu kok ini juga perbedaan sama kalau kita yang kami tanyakan ada pada keidentikan atau khususnya standarisasi khususnya yang bisa dijadikan satu untuk alat yang sama. Ada standarisasi khususnya yang bisa digunakan untuk evaluasi dari alat apapun tersebut. Dan tadi ada pembahasan satu misalnya mengenai tentang baik saya itu dilakukan, maka apakah fotografi itu
tasbih saksi atau fotografi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya bersifat di rumah sakit ketika ada masalah yang bermasalah itu, apakah termasuk taubur, termasuk sebagian dari kias dunia itu bukan kias adalah taubur atau tidak. Kemudian yang berikutnya bahwa sistemnya bukan khawatir dan kias masalah taubur hilang. Kalau di dalam khawatir kan alasannya itu alhamdulillah bisa dijawab atau ditanggapi oleh Ustadz, cukup menjawab satu. Tapi ternyata kalau di kias itu harus dijawab semuanya untuk bisa menetapkan jam pemanggilannya itu. Tubuh kita itu Farkun dengan Farain wa aslim langsung nek tengok wabil min sembilan wabil. Tapi nek tinggalin bias boten keranten intifakul alif itu tidak termasuk syarat sah kias yang satu. Dicontohkan misal orang satu ilah tingkat kilo, maka kiasnya nggak pasti kalau itu ibarat bukan nyalo. Berarti kilonya, Ini kilo terhadap satu ilah atau satu usul satu asal itu termasuk konsistensinya yang asal. Iya, pertanyaannya itu tadi. Jadi masalahnya kalau di dalam khawatir boleh adu usul, lalu kemudian si tarik menurut profesor boleh mengikuti dengan satu asal dari beberapa usul yang disampaikan oleh Ustadz. Kalau di dalam yang lain, ya, itu ternyata tidak cukup karena si Ustadz masih punya pilihan yang belum disampaikan, yang belum dikeluarkan. Jadi pilihannya tentang tiga pertanyaan. Yang pertama adalah batasan program kegiatan tasbih yang sebagai ulama berhasil mandiri, apakah bisa dijadikan hadis ayatnya contoh fotografi itu. Kemudian yang kedua, bersifat rumah sakit apakah termasuk taubur atau tidak. Yang ketiga, apakah masih konsisten antara berkolaborasi dengan kias terkait pelaksanaan ukir, karena dalam kias itu boleh menilai satu di antara beberapa usulnya Ustadz, sedangkan pada kias ternyata belum cukup karena si Ustadz masih memiliki cadangan pilihan yang belum diukir. Beberapa pertanyaan bisa kita mengkonfirmasi bahwa hukum yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal ini sudah paten. Di hukum itu sudah ada semuanya. Kalau dilatih atau kamu tidak dilatih, hukum sudah ada. Hanya saja di hukum itu yang dirumuskan oleh para beliau itu belum ada usul fikih yang kau tulis, belum ada ilat-ilat yang kau tulis, belum ada usul fikih yang kau baca.
hukum sudah dirumuskan oleh para beliau-beliau. Dan beliau-beliau di dalam merumuskan tidak harus minta izin kepada para ashab, tapi ashab harus mengikuti pada beliau. Paham? Baru ashab ini pusing dengan mengkaji pada kaul-kaulnya beliau dengan melalui pendekatan, berbagai macam pendekatan. Makanya ini hanya sekedar contoh di dalam masalah qiyas yang tadi katakan qawaid itu sebenarnya bukan bagian qiyas tapi ilmu mujadalah. Dalil beliau tidak mujarad ini, tapi dalil beliau dengan pendekatan, beberapa pendekatan, bisa dengan umumil alfat, bisa dengan hadis-hadis yang sahih, dan bisa dengan apa itu namanya, supaya penting isiannya beliau. Cuman setelahnya kita bahas dengan adanya qiyas, yang sehingga sampai contoh satu ini pun kadang di dalam qiyas gak cocok, tapi dalam yang lain cocok. Contoh seperti wajibnya kafarah terhadap orang jima. Ini malah justru kalau kita masukkan dalam dalil 5, yaitu muqarranatul wasfi al-hukmah, itu pas. Tapi kalau kita lihat dari ilat, nah ilatnya apa? Kalau ilatnya podo-podo batano, nggak pas. Nah ini, kita menangkan yang mana dalam hal ini? Ternyata para beliau Imam Syafi'i tidak menggunakan dengan pendekatan qiyas ini, tidak, tapi para ashabnya. Makanya apakah khawatir bisa membatalkan qiyas? Hukum yang sudah dirumuskan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan semuanya tidak akan batal dengan kau carikan khawatir apapun. Paham? Sudah, karena sudah ada. Nah, cuman kalau kau akan mengiaskan, ini perlu ada rot-rotan yang semacam ini. Paham ya? Nanti kalau hukum yang sudah sampaikan tadi, contoh-contoh tadi, itu nggak bisa. Terus khawatir bisa membatalkan qiyas apa tidak? Sudah saya sebutkan sebenarnya tadi, untuk menjadi muttafaqun alaih hukum itu tidak bisa. Tapi untuk pribadi-pribadi sudah, dengan zonnya sendiri sudah cukup, nggak usah mandang orang lain nggak terima. Cuman untuk kita mengilati beberapa hukum-hukum yang ada, ini perlu ngaji semacam ini. Contoh saja, kalau air yang berubah dengan taghirat, dengan taghayyurun yasiran bihaitsu la yaslubu isma itu laku isma, jadi tetap tauhid. Tapi ketika berubah dengan perkara la yastaghni anhul ma katinin batu lupin, atau dengan suratala Buddha min gosalat min gosalatihi, yakni mayaghlibu alal gosalah, itu tetap tauhid mutauhid karena usul ikhtilas. Nah ilatnya apa? Apakah ini disebut dengan air mutlak apa tidak? Al-Aqyas al-wafiq lil qaidah laisa min ma'il mutlak, tapi tetap diperbolehkan disebabkan ada karena usul ikhtilas. Tapi di sana tetap diganti air mutlak. Loh, ilat yang semacam ini ilat setelahnya sudah terjadi. Kalau yang hukumnya ya sudah, tetap dari sana nggak membantah sampai mengatakan tauhid ghairu mutahhir, tetap tauhid mutahhir.
Makanya kalau katakan khawatir bisa membatalkan kias apa tidak, bagi yang mengatakan bagi mutarid, ya silakan kau katakan itu batal, bagi mustahil terserah saja. Cuma kalau di dalam perdebatan mustahil bisa diam, bisa diam. Kemudian hubungannya dengan ta'addudul usul bagaimana? Katanya dengan satu saja bisa. Kalau tidak dimaksudkan itu adalah jamul usulain, berarti adalah ilhaq bil jami'. Ini cukup salah satunya. Karena apa? Dengan satunya sudah menghilangkan hukum jampul, sehingga kekuatan dari dilalanya dia yang menggunakan dengan dua double tadi, dengan dua double tadi sudah hilang. Makanya di sini apakah dikatakan soalani apa soalun wajib? Kok sing dibingung apa nih? Kalau soalani berarti harus dijawab keduanya, tapi tidak boleh soalani. Kalau soalan wahid batal dengan satunya. Kenapa? Maksudnya jampun. Kalau sudah dibatalkan satu berarti tidak jadi jampun, gitu loh. Nah, berarti bagaimana? Ya biasa, ya tetap ya silakan menggunakan itu, tapi akhirnya tidak berani semena-mena untuk bilangnya ini dan ini dan ini. Akhirnya yang sudah disepakati saja. Ini kalau masalah fotografi, nah ini kalau kita bicara ini saja panjang. Khilafiyahnya ulama panjang. Satu, fotografi lam yujad di zamanin Nabi, wala di zamanin sahabat, wala di zamanin tabi'in. Memang tidak ada. Nah, kemudian yang ada taswir. Taswir ini via akwalun. Via akwalun. Di dalam taswirul khayawan ini apakah ta'abud yang Syafi'iyah, tapi kalau do'if itu ta'abud. Kalau ta'abud itu coba kita pokok yang penting apa itu namanya ta'abud itu yang penting ada timsal. Namun ta'abud itu akan dibantah dengan adanya dari Aisyah radhiyallahu anha setelah menjadi istrinya Kanjeng Nabi, beliau masih dolanan kuningan. Kalau disuruh ta'abud mestinya haram. Ini kaca, berarti kan tidak ta'abud kan? Kalau kaca berarti ada ilat kan? Nah, kalau ada ilat berarti ilatnya apa? Kaca tidak masalah, kaca itu macam-macam. Kita ingin tahu keadaan kiai kita yang itu kaca juga sangat penting. Kemudian yang satu berarti ada ilat-ilatnya apa kok tidak boleh? Ini macam-macam. Ada ketika itu khawatir untuk dijadikan sebagai sesembahan, yang berarti yang tidak layak untuk sesembahan tidak masalah. Bendur Ibnu Jarir dalam Madzhabul Arba'ah. Nah itu pokok yang penting tidak dijadikan sesembahan, aman ya tidak masalah. Makanya patung Buddha, patung pahlawan tidak usah dihilangkan. Enggak mungkin akan disembah, hanya lama. Kalau yang ta'abudi mosok kok dalam masalah itu unsur ta'abudnya di mana? Ta'abud itu tidak bisa masuk akal dan layak untuk dijadikan pendekatan diri kepada Allah. Masa di kono ya usah kelan kono kan ya jauh. Mungkin. Tapi yo hal itu sah-sah saja yang mengatakan ta'abud karena hadisnya ngoten, betul tak? Hadisnya sahih. Itu seperti halnya dalam masalah musik, di mana Rasulullah melarang hadisnya melarang organ, lanjang, autar. Itu kalau kita lihat apa ilatnya, parat-parit. Kalau ilatnya itu nanti akan bisa apa itu namanya karena tasabbuh bil fusak. Lalu saya ngelakoni ini wong bahasa kabeh. Utawa sudah tidak tasabbuh bil fusak lagi karena sudah sama antaranya fasik dengan tidak, berarti ya tidak ada tasabbuh. Kalau tidak ada tasabbuh berarti hilang. Karenanya ini banyak yang
menggunakan gitar dan lain sebagainya. Kalau di situ mengakibatkan lari kepada Allah, Imam Ghazali bilang apa lupa kepada Allah itu haram. Ya kalau memang sampai lupa kepada yang wajib, kalau yang berdetik masa di situ lupa, kita jimat saja lupa kepada Allah juga tidak dilarang kok ya. Itu kalau memang kita masukkan di dalam masalah la itu membangun wala ulatul ma'zikrillah. Tapi ilgham itu juga mangkut. Ilat yang ilgham yang bisa dikatakan lelahan itu mangkut. Rusak semuanya. Tapi bagi yang hati-hati satu seburung itu ini pakai tekstual silahkan. Tapi bagi yang mengembangkan itu ilatnya memang zaman dulu yang masih ada sekarang tidak ya silahkan. Makanya ilatnya apa kalau digunakan sesembahan sekarang tidak digunakan sesembahan. Dalam musik dulu itu adalah syiarul rusak karena mengingatkan dia masih dekat dengan masanya dia mabuk-mabukan. Sekarang sudah tidak. Makanya Habib Lutfi juga gitaran. Nah, kemudian sufi-sufi juga pakai gitaran dan sebagainya. Ya silakan. Nah, yang semacam ini di dalam masalah taswir, dari taswir sendiri itu mundobitnya ada yang satu badan, nah satu badannya kan yang karena fa'innahu yunfaku yaumal qiyamah walaisa binafikin yumaru ayunfaku walaisa binafikin oleh ngono sing patut untuk di asyirah karena patut buat di asyirah yaitu untuk yang ada timsal. Ada timsal itu berarti ada gambar yang bisa jadi manusia seperti patung ada ayang-ayang laudilun. Kalau yang laudilun mestinya golekan boneka ya haram, tapi kenyataannya ada boneka yang jelas dijadikan oleh Dewi Aisyah, Kanjeng Nabi tidak melarang. Ini sekarang. Kenapa? Ini ada hajat. Berarti kalau ada hajat boleh, kan gitu kan? Berarti kan bukan karena yuk baru binafikin, ibu ayat waka walaisa binafikin. Kenapa? Kenyataannya boneka di bawah ini yuk oleh Rasulnya tidak dihilangkan. Mestinya kalau di situ karena barang yang punya bayangan yang misalkan yuk ini harus dihilangkan. Kalau misalnya nanti akan dimandai di dulu maksudnya pahamin. Nah, makanya hukumnya timsal silakan. Kalau hukumnya fotografi tidak ada di sana. Itu taswir. Nah, taswir. Nah, fotografi itu laisa minat taswir karena apa? Karena habsutil itu bayangan yang diabadikan, gitu ya. Nah, bukan taswir. Kalau fotografi taswir tujuannya, kalau satu tujuannya tinggal tujuannya di dalam taswir apa? Kalau yang diharamkan, kalau ta'abudi berarti ta'abud dalam ini gak masuk. Karena ta'abud, qadar, awatu nasir, hudud, makodir, rukhas, ini tidak bisa dikias. Tidak bisa dikiaskan. Ada 5 hal yang tidak bisa dikiaskan di dunia, tidak bisa. Paham? Nah ini kalau memang kita waktu bicaranya dalam masalah ta'abud, jelas taswir bukan fotografi bukan taswir. Kalau disitu karena ilat, apa ilatnya? Kalau ilatnya laisa binafikin itu jelas bertentangan dengan Rasulullah yang mempersilahkan Dewi Khadijah bermain dengan boneka. Ini ilatnya ilang mangkut. Kecuali kalau memang itu pengecualian silakan. Kenapa dikecualikan? Betul. Nah, akhirnya kalau ta'abud jelas gak masuk. Kalau di situ maksudnya di situ rasa binafikin dari itu sudah mangkut. Kalau memang itu maksudnya adalah tidak dijadikan sesembahan, berarti selama tidak dijadikan sesembahan juga masalah. Dijadikan sesembahan nggak boleh. Yang sehingga arca-arca itu ya dipersilakan nggak masalah. Nah, itu boleh. Dan ulama-ulama kita mulai dulu tidak pernah memerintahkan untuk menghilangkan tubuh pahlawan, tubuh Buddha dan lain sebagainya, patung Buddha, patung Buddha dan lain sebagainya. Itu ta'abud apa bisa dikiaskan?
min hasil ta'abbud tidak. Tapi karena kadang-kadang dari sisi lainnya bisa, seperti halnya sholat itu ta'abbud. Tapi dari sisi wajibnya qada, ternyata Imam Syafi'i juga mengkiaskan dengan sholat sunat. Dalam kafarah tidak bisa dikiaskan. Kita menetapkan kafarah, tapi Imam Syafi'i sendiri malah justru mengiaskan wajibnya kafarah qatlul amdi dengan qatlul khotoan. Ini masih menjadi permasalahan. Najis ta'abbud, najis itu tidak semuanya khaba'is itu najis enggak, tapi najis itu sudah ditetapkan oleh syariat. Tapi Imam Syafi'i berani menghukumi najisnya asu. Itu dari mana? Kanjeng Nabi tidak pernah mengatakan asu itu najis. Tapi hanya karena khaba'is terus berani mengiaskan khinzir yang harus dipasuk dengan 7 kata khas. Dua apakah najis ini kata khasnya? Kan satu pun tidak ada dalil yang mengatakan asu nih khinzir itu harus dibasuh 7 kali, nggak enak. Tapi Mas Syafi'i mengatakan 7 kali ada, mestinya ada, tidak bisa dibiaskan dengan khinzir. Ini kan ta'abudi. Ya akhirnya ya kita untuk ta'abud tidak boleh. Tapi kalau sudah ada ya kita terima, mungkin ada alasan lain, ini aja. Banyak yang ta'abud itu semacam itu. Nah, makanya ya memang kafarah itu masuk ta'abud. Kafarah ta'abud tidak boleh dikiaskan. Nah, Imam Syafi'i mungkin bukan mengiaskan, tapi memang ada istilah sendiri, kemudian dimasukkan dalam kias. Ini ada kejanggalan yang sehingga terjadi seakan kias ta'abbud. Ini diantaranya. Kemudian cokak ini kalau Anda kiaskan dengan, enggak bisa dikiaskan dengan air karena yasiru albina, ini kias yang tidak munasabah. Mau hubungannya dengan bina kan gitu ini. Itu ada munasabah. Kalau kita tapi Imam Syafi'i di dalam menghukumi ini bukan karena dikiaskan, Imam Hanifah bukan karena kias. Kalau kita hukumi dengan kias tidak sinkron. Tapi Hanifah menetapkan ini tidak dengan kias, tapi dengan cara sifat, syarat, istisna yang ada dalam Quran atau hadis. Ini apakah bisa menafikan kepada, bisa mengeluarkan mafhum yang bisa dinafikan apa enggak? Ini khilafiyah. Menurut Imam Syafi'i na'am, menurut Abu Hanifah tidak. Contoh, wa yunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan air untuk suci. Ini disebutkan sifat langsung ma'an. Apakah di sini akan mengafikan kepada yang lain? Berarti tidak, selain mak tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh selain mak, karena Al-Qur'annya mengatakan ma'an, berarti akan menunjukkan mafhum selain mak tidak boleh. Tapi selama bukan Hanifah tidak mengatakan ma'an, tidak mengatakan ma'an. Kenapa? Yang dalam ma'an ini hanya Allah menjelaskan, Allah menurunkan air untuk sesuci, tapi Allah tidak pernah mengatakan selain air tidak boleh sesuci. Makanya hanya air digunakan sesuci, tapi tidak bisa mengeluarkan mafhum. Selain air pun pokok yang penting bisa membersihkan, nggak masalah. Cokak juga nggak masalah. Itu dalilnya, tidak masalah dengan menggunakan kias. Nah baru kalau kita belajar kias, dikaji di dalam kias, ya itu ada misalnya ada farid, tapi ilatnya itu ilat yang tidak munasib. Sebab ilatnya itu harus ilat yang betul-betul mengandung hikmah. Lah hikmahnya apa? Urusan bina, ini loh. Bangunan dengan masalah hukum itu apa gitu. Nah hikmah itu dikembalikan kepada kepada asasul khamsi atau sitah. Yaitu kembalinya kepada nafsu, kepada aklun,
pada irdun, pada nasab, kemudian pada itu urusan hikmah. Kalau tidak itu nggak cukup untuk dijelaskan yang seluruh. Paham ya? Jadi kemudian tidak hanya ini, nanti di dalam masalah Syafi'iyah menghukum ini tidak menggunakan kias, tapi seperti di dalam head. Wala taqrabuhunna hatta yathur. Yasaluna 'anil mahid qul huwa adha wa tafsirun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathur. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jangan mendekati orang haid sampai dia mampet suci. Fa idza tatahharna, kalau sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Di dalam larangan mendekat sampai dengan suci. Tapi ada ayat kalau sudah mandi silakan digarap. Ini kalau Imam Syafi'i mengambil mafhum, jadi kalau belum mandi tidak boleh digarap. Kenapa? Sifat syarat akan mengeluarkan mafhum. Abu Hanifah tidak masalah, orang yang sudah suci walaupun belum mandi belum. Makanya ya kita ya sunat untuk mengikut untuk mandi dalam rangka untuk mur'atul khilaf sunat. Tapi umpama belum mandi kalau macam-macam yang penting suci kan ya wes lah kan. Cara Abu Hanifah. Jadi kalau kita kembangkan lagi seperti jilat al-arduli masjidan batul batu atau buruk, sahkah sholat di pesawat? Tidak ada hukum yang mengesahkan atau membatalkan sholat di pesawat untuk kita salam. Kalau lain kalau muasyarah. Kenapa? Karena dulu tidak ada pesawat. Dalam hadis Nabi saya tidak dalam sama sahabat, bahkan Aimatul Arba'ah pun tidak menemukan pesawat. Sahabat tidak. Kalau kita pakai narasi tadi, jilat arduli masjidan watul batu atau huruf, pakai narasi Imam Syafi'i bahwa sifat itu bukan sifat nahwiyah. Sifat itu al-farid min ghairihi, itu namanya sifat. Maka tidak sah sholat di pesawat. Kenapa? Allah menjadikan tempat sholat itu di bumi. Tapi Abu Hanifah tidak harus, hanya mengatakan bumi dijadikan masjid tempat sholat, tapi tidak pernah Allah mengatakan sholat harus di bumi. Ya gitu kan. Tapi cenderung mengatakan wa idza amantukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, silakan sah. Itu kan. Ini sampai seterusnya, apapun yang demikian. Jadi kalau masalah congkak itu hanya sebagai contoh untuk ilat yang tidak munasabah. Nah, ini bukan masalahnya tidak munasabah. Itu tidak bisa, tidak mula'amah dalam masalah masalihul nas. Masalihul nas dikembalikan kepada asasul khamsi. Kemudian tadul usul standar khususnya. Nanti ini untuk memperkuat dari pendapat talamid pengikut. Dan saya katakan kalau masalah tayamum, masalah wudu, Imam Syafi'i sudah clear. Imam Abu Hanifah clear. Tayamum wajib niat. Wudu Abu Hanifah tidak. Mandi juga tidak. Tapi untuk kata yang dimaksud Abu Hanifah tidak wajib niat itu bagaimana? Apakah pokoknya penting kita basah terus bersih? Enggak. Itu tetap kosdun, tapi tidak harus niat mutabarok itu saja. Kalau tidak ada kosdun, terakhir kosdun nggak bisa. Kalau kita kehujanan, berarti kita senangnya hujanan, berarti sudah suci, tidak bisa. Nah, khususiat turab itu, ini ketika ulama-ulama, ketika kita ini engkres, tetap kudu niat. Kenapa? Ulama-ulama yang pengikut itu lebih
cenderung untuk memperkuat pendapat gurunya daripada mengambil hukum dari Quran dan hadis dalam tarikh tasawuf. Jadi ulama-ulama itu santri itu lebih percaya guru daripada dalil sebenarnya. Nah, sementara guru kita niku mengatakan wudhu sekian. Hanafiyah tidak. Nah, ini ketika perdebatan ini bagaimana? Kita tolak. Ini kiaskan pada tayamum. Sudah saya sampaikan tadi, sampai kias nonang tayamum, Pak, ini kok lebih masalah. Lu tayamum karo wudhu disendi lah gitu ya. Kan gitu toh. Ini hanya sekedar tajribah untuk memperkuat. Terus, hanya persamaan yang sudah ada, tayamum wajib niat, berarti ya wudhu ya harus niat. Terus Hanafiyah mengatakan tidak bisa, ini ada turab. Nah khususnya turab. Ini bagaimana? Ini tidak bisa dicarikan kelayakan standar khususnya enggak. Tapi yang terpenting kira-kira ada farik enggak antara farik dengan asli, dan farik itu yang munasabah. Jelas harus munasabah sebagaimana syaratnya ilah, berarti bisa munkharib mursyid atas kemunasabahan itu yang patutnya mestinya gitu. Nah, seperti turabiyah ini karena urusan sabah. Jadi ini sebenarnya masuk di dalam kitab hukum sabah. Hukum sabah itu yang banyak menyerupai. Yang banyak menyerupai di mana? Tapi kalau mengiaskan cara sudah saya katakan tadi di dalam masalah ubudiyah tidak bisa. Ubudiyah nggak bisa dikiaskan, tapi harus dengan dalil yang dengan istiad yang sendiri. Makanya yang kamu anggap Imam Syafi'i mengiaskan itu dugaanmu setelahnya jadi. Tapi Imam Syafi'i tidak seperti itu, karena Imam Syafi'i juga tidak memperbolehkan kias di dalam ta'abudi gitu. Tapi ada makna yang memang Imam Syafi'i cenderung ke sana. Makanya kalau standar khususiyah yang bisa mempengaruhi, mestinya adalah khususiyah yang membawa hikmah. Itu kalau kias yang sofika, yang sehingga tidak itu batal. Tapi kalau memang hanya sekedar untuk membatalkan kepada khosmun, kepada mustadil, maka tidak perlu adanya tidak perlu adanya mula'amah, dan tidak perlu adanya hikmatin. Kenapa? Karena upayanya muqtarid itu yang penting membatalkan daripada mustadil yang tidak cocok dengan pendapatnya muqtarid. Karenanya disebutkan apakah ketika sudah sudah di rad satu ayat atau satu ilat atau kedua ilat ini bisa muqtadil menjadi ingkito. Nanti akan kita ketahui ternyata ingkito dan tidaknya itu masih perlu dilihat tujuannya atau hurufnya. Ikhtirat wal iktidor. Kita lihat dalam kaulnya Imam Ghazali bahwa untuk berhenti atau berfungsi atau tidaknya ikhtirat tersebut melihat daripada huruf. Kalau hurufnya di tempat debat tersebut adalah untuk membatalkan dalilnya mustahid, dalilnya mustadil, berarti ya ingkito. Kalau di dalam hurufnya di situ tidak hanya untuk taknis, untuk memperingat begitu saja atau untuk sekedar biar mantep,
maka tidak sampai ing kita pada mustahil. Itu sampean lihat wonten apa itu namanya al-athar, sarah jamu khasiatul al-athar khasiatul jamu jawame niku wonten. Tadi sudah kita tulis sebenarnya. Tadi apakah batalkan apa tidak dilihat. Jadi masih melihat kalau menurut Imam Ghazali niku wau ditafsir. Didelok hurufnya bagaimana, tempatnya itu bagaimana. Apakah tempat tersebut adalah untuk debat yang bagaimana? Itu perlu didelok. Apa dalam Fathul Masail, apa dalam apa itu namanya membatalkan satu dengan yang lain seperti debatan antara Wahabi dengan Sunni. Nah, itu masih ada pertimbangan. Ini enak digunakan tinggal ini. Jadi apakah ini mungkin apa tidak? Sama lihat pendapat dari beberapa ulama, ada yang sampai mengatakan kita, ada yang tidak kita, tapi Imam Ghazali yang saya salut yaitu masih mempertimbangkan dengan huruf. Kalau hurufnya di situ ikito, ya tidak. Kalau tidak ikito, ya kalau ikito ya berarti ikito. Kalau tidak ya tidak. Itu cara itu mengerjakan itu. Ya itu nanti itu ada di jelas itu. Saya tadi sudah menulis jelas. Saya masih ingat. Betul itu berarti orang-orang semuanya apa itu namanya kita ya, masih dilihat mazhabnya siapa, tujuannya apa. Tujuannya apa? Tujuannya apa itu bagaimana? Jadi itu di dalam ranah diskusinya, di dalam ranah perdebatannya itu dalam rangka apa? Itu perlu dijelaskan soalnya hurufnya. Terus ada yang masih belum terjawab. Saya kira kok kabeh niku wau intinya pertanyaannya ke sana. Walaupun kok berbeda-beda yang satu dan tiga itu ternyata masih ada apa itu namanya yang dipikirkan dulu. Wa innal mustaqil layak roti bil manti ala arja'il madhaib laisam ay laisam bil asli bi majarati al mustaqil wa inna ma yakunu qad anau tidak aja saat dijali dalil. Dengan adanya iktiraf mustaqil tidak akan berhenti untuk bisa menyampaikan menemukan hukum, tapi hukum itu akan bisa berhenti ketika dia tidak bisa menelurkan dalil. Kemudian qala Ustaz Abu Ishaq Al-Ifirayani yakunu qad annahu ikana zahiran. Kalau dalil atau ilat yang disampaikan muktarid itu adalah zahir, maka akan bisa tidak meneruskan dalil. Terus masalah mustadil zahirannya bagaimana? Zahir itu maka kalau muktarid batalan an hukum mustadil yakni aksar fuqaha, yang mana hukum itu sudah diketahui oleh banyak fuqaha. Ada yang ngerti, nah ini akan bisa menjadi indikator. Semuanya tahu. Misalnya seperti tadi kalau dikiaskan dengan apa itu maskun. Kalau di situ maskun tersebut harus 3 kali. Tidak disunat. Aku maskun di dalam maujah tidak disunatkan tikrar. Ini semuanya sudah ngerti. Tapi kalau memang tidak semuanya butuh ngerti, tapi orang khusus saja yang ngerti. Bikilafi malaya itu ilah kawasuhu. Ketika sampai iktirat dengan dalil, dengan ilah yang tahu hanya aksarul fuqaha, yang khususnya fuqaha, maka tidak berhenti. Waqala Al-Ghazali yutabaru urful makan alladzi fi al-faqsu fil qatibihi Allah. Kalau Imam Ghazali dilihat tempat yang di situ dalam ada pembatasan, apakah di situ harus berhenti atau tidak?
fa inna lil jadal urfan wa marasim. Karena jadal itu ada aturan dan ada urufnya fi kulli makan. Fa itu ada ahlul makan alladzi bimaksud dzalika qad alil mustaqil. Kalau menurut ahli makan di sana menganggap bahwa dengan iktiraf itu akan memutuskan pada mustaqil, bahwa kadali, maka dia harus tidak boleh meneruskan. Henti wa ila, malah kalau bisa meneruskan ya tidak. Qala Syaikhul Islam Asy-Syairasi la yasma'u li anna lam yaqtarin al-maksud hakau dan seterusnya. Pun niku enak jadi apakah kalau ditolak salah satunya atau keduanya ini bisa berhenti didelok. Penolakan itu dengan dalil yang sudah diketahui fuqaha semua apa hanya sebagian. Itu menurut Imam Ghazali. Abu Ishaq Al-Isfirayini. Kalau di situ penolakan dengan dalil yang sudah semuanya fuqaha tahu, maka putus. Tapi kalau masih sebagian saja, ya tidak putus. Kalau menurut Imam Ghazali, ya tidak seperti itu. Dilihat tempatnya. Kue dalam perdebatan itu dalam rangka apa? Nah, ini akan ada aturan, ada batasnya. Kalau sudah jelas, dalam ini jangan pindah tempat, jangan pindah masalah lain. Ini bisa semacam itu. Atau mencari kebenaran di dalam masalah masail. Ini juga beda lagi gitu loh. Nah, ini kita akan lihat di dalam Al-Athar itu jelas di bawah. Dikola al-Ustaz Abu Ishaq al-Syafi'i yakunu qad annahu ikana ghairan. Qad an ay mustaqil berarti. Ai mazakar mutarid batalan angkumil mustaqil ya'rifu aksaru fuqaha. Ketika yang dituturkan mutarid sebagai ganti dari hukumnya mustaqil tersebut, hukum yang sudah jelas populer di antaranya fuqaha, maka di situ akan menjadi maktub. Nah, itu yang kotiu nggak bisa terus. Bikilafi malah ya'rifu ila kawasuhu, tapi kalau yang tahu hanya sebagian, tetap lah yang kotiu. Menurut Imam Ghazali ditafsir tempatnya. Makanya standar khususnya kemudian batalkah? Apakah kalau sudah ada qawadih ini membatalkan qiyas apa tidak? Jawabannya ya di situ. Paham? Jadi jawabannya di situ. Tapi tujuannya kamu dalam debat itu apa? Jadalah apa? Karena ini bukan ilmu jadal. Janggal menjadalkan sesuatu hukum yang sudah resmi, yang sudah ada, yang sudah jelas dirumuskan oleh para ulamanya, para imamnya, cuman bagi pengikutnya ini untuk memperkuat selain gampangan menang teku betul. Paham? Ya saya kembalikan mungkin barangkali ada kalau ada yang belum terjawab. Silakan bisa diteruskan. Nah, saya kira kok menurut catatan saya atau semuanya kesimpulan begitu. Saya kembali.